Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kadis. ya, Kita mendengar bahwasanya 18 hingga 19 Januari 2023 kemarin ada di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengadakan rakor yang berkolaborasi Kadin dan Budi Usaha ya, dunia usaha, kemudian juga dunia industri. Kami mendengar bahwasanya ini adalah rakor yang pertama kali di Indonesia ini, Pak Kadis. Ya. Ya, karena digandengkan dengan SMKN. Nah, kita mengetahui bahwasanya SMKN itu adalah sekolah kejuruan. Nah, jadi banyak sekali ini tanggapan membanggakan, baik daripada sorotan daripada Gubernur Sumatera Utara, kemudian legislatif, dan positifnya mendapatkan respon yang sangat tinggi di dunia usaha ya, sehingga kita nampak memang kata mereka UMKM itu bisa lebih maju dikarenakan adanya rakor ini. Nah, sebenarnya Pak Kadis, bagaimana harapan atau substansi kegiatan yang pertama kali di Indonesia ini diadakan di Provinsi Sumatera Utara? ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semua kita. Pertama tentu saya bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan semua yang mendukung kegiatan rakor dunia pendidikan bersama dunia usaha dan dunia industri. Sebenarnya kegiatan ini bagi saya adalah mewujudkan harapan-harapan Bapak Gubernur dari berbagai diskusi kami, bagaimana anak-anak SMK ini anak-anak yang memiliki kualifikasi tertentu yang siap dipekerjakan di dunia usaha dan dunia industri. Itu awalnya. Salah satu strategi Bapak Gubernur Haji Edi Rahmayadi bagaimana mengentaskan pengangguran. Bagaimana anak bangsa ini, terutama di Sumatera Utara ini, bisa bermartabat dia. Bermartabat dari aspek pekerjaan, bermartabat dari aspek kehidupan yang layak. Oleh karenanya saya berdiskusi dengan kawan-kawan akademisi, praktisi dunia usaha. Maka saya laksanakan rapat koordinasi antara dunia pendidikan, dalam hal ini lebih 300-an kepala SMK negeri dan swasta. Saya hadapkan dengan 300-an dunia usaha, dunia industri di Sumatera Utara, dan masih banyak lain. Hampir lebih 700-an dunia usaha, dunia industri di Sumatera Utara ini. Lebih banyak dunia usaha, dunia industrinya dibandingkan dengan sekolahnya sesungguhnya. Ini kan strategis saya lihat. Nah, kalau dunia usaha, dunia industri di link and match-kan dengan SMK, atau dibalik, SMK itu melakukan link and match dengan dunia usaha, dunia industri, apa yang diharapkan Bapak Gubernur menekan angka pengangguran, membuka peluang pekerjaan bagi anak-anak masyarakat Sumatera Utara, bukan hal yang sulit, bukan hal yang mustahil. Nah, lembaga pendidikan yang kita kelola melalui SMK negeri dan swasta cukup banyak. Hasil pantauan kami di lapangan, mereka menjanjikan, mereka terampil. Tetapi peluang itu tertutup. Peluang itu belum terbuka lebar seperti yang kita harapkan. Nah, melalui rakor ini kita bertemu. Persoalannya kan nggak pernah bertemu, nggak pernah berdiskusi. Nah, oleh karenanya Bapak Gubernur melalui kegiatan strategis daerah namanya SKD ya 2019-2023 ada lebih kurang 54 kegiatan strategis daerah di bawah kepemimpinan Bapak Haji Edi Rahmayadi itu. Nah, 11 itu menyangkut dunia pendidikan. Begitu besarnya perhatian Bapak Gubernur terhadap
dunia pendidikan. Dari 11 itu 3 langsung menyebut SMK. Bayangkan itu, 3 langsung menyebut SMK. Saya mau pancing satu dulu. Nomor 1 itu Bapak Gubernur, beliau akan mendirikan USB unit sekolah baru itu sebanyak 26 unit. Dan insya Allah di tahun 2023 ini tuntas, insya Allah itu target kita. Nah, selebihnya ada revitalisasi 4 sekolah di tahun 2023, SMA Negeri 3, SMA Negeri 4, SMA Negeri 5, dan SMK Negeri 14. Baru masuk kepada SMK. SMK kita ingin melakukan penguatan, peningkatan kompetensi para alumni. Kemudian bagaimana mengkonekkannya, menghubungkannya dengan dunia usaha dan dunia industri. Nah, jadi kan begini Pak Kadis, tujuan daripada diadakan ini ya, saya tangkap dari apa yang Pak Kadis sampaikan, pesan daripada Pak Kutsu, dia bisa membuka lowongan pekerjaan nih. Nah, kemudian juga bisa mengurangi pengangguran dan meningkatkan minat orang untuk memasuki SMK itu. Nah, begitu ya. Nah, kemudian begini, bagaimana pula kita menselaraskan antara kurikulum SMK ini dengan dunia usaha dan dunia industri? Ya, ini persoalan. Ini yang persoalan yang saya ikuti, saya duduk bersama kepala SMK dalam diskusi. Persoalan hari ini harus jujur kita mengatakan bahwa bukan dunia usaha, dunia industri tidak menerima, tidak memberikan kesempatan kepada alumni SMK, bukan. Persoalannya adalah apakah tamatan SMK, skill anak SMK itu dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Itulah perlunya link and match, sehingga ke depan petunjuk Bapak Gubernur, lakukan penyelarasan antara kebutuhan dunia usaha, dunia industri dengan produk SMK baik negeri maupun swasta yang bisa menjawab kebutuhan pasar. Jadi jangan ada dinding program vokasi yang di sekolah tidak connect dengan kebutuhan pasar. Ini perlunya koordinasi. Kami butuh 5 tahun ke depan, kami butuh tenaga bangunan. Berarti kita perlu memikirkan jurusan bangunan. Sehingga ke depan kita kaji terus, pakar-pakar akan saya kumpulkan. Kira-kira kalau ada program studi jurusan-jurusan yang jenuh, yang tidak memungkinkan lagi untuk kita kembangkan, ya untuk sementara kita stop, kita buka program-program studi jurusan-jurusan yang memberikan daya tawar yang tinggi kepada dunia pendidikan ini. Jadi ada hubungan. Jadi kita tidak bisa membuka sekolah itu sesuka hati kita sebagai lembaga pendidikan, tapi apa maunya pasar? Ya, apa mau? Sehingga jika kita bisa menjawab kebutuhan pasar, maka insya Allah tanpa dipromosikan sekolah itu akan maju dan bangkit. Nah, jadi inilah yang menarik. Nah, jadi kita melihat bisik-bisik tetangga ini Pak Kadis, kita melihat bahwasanya ini gebrakan yang baru. Ya. Nah, ini gebrakan yang sangat spektakuler. Nah, jadi jika sudah selaras saja ya, di poin selaras saja, kita pikir pendidikan di Sumatera Utara akan sangat maju dan bermartabat. Ya, itu yang pertama ya. Saya akan melakukan evaluasi. Tentu bukan saya sendiri. Saya akan melibatkan berbagai rekan-rekan saya yang memang ahli dan pakar di bidang itu. Mana sekolah-sekolah SMK yang saya nilai jurusannya jenuh, dan kita membuka, mengembangkan jurusan-jurusan yang tamat langsung bisa bekerja di dunia usaha, dunia industri. Yang kedua, yang kita kembangkan lagi untuk mengarah apa yang saya sampaikan tadi, maka teaching factory itu merupakan keniscayaan. Yang saya maksud bagaimana industri-industri itu, pabrik-pabrik itu
hadir di sekolah. Seolah-olah tanda kutip, sekolah itu mirip-mirip pabrik. Melihat anak-anak bekerja, melihat kedisiplinan anak-anak, dia punya inovasi-inovasi. Jadi begitu kita masuk ke sekolah SMK, seolah-olah bukan di sekolah, kita sedang berada di pabrik, kita sedang berada di kompleks industri. Nah, ini yang saya maksud teaching victory itu, bagaimana dunia usaha memberikan peluang kepada sekolah untuk menjadikan sekolah itu laboratorium. Begini loh, kalau kamu nanti bekerja, sudah ada pemanasan, sudah ada dia lihat contoh-contohnya. Nah, seperti itu. Jadi Bapak Gubernur itu, beliau kan sangat lama di dunia, di Lemdik ya, Lembaga Pendidikan Angkatan Darat itu. Beliau mencontohkan seorang anak dari kampung yang selama ini hanya berkain sarung contohnya. Begitu dia diseleksi jadi tentara, dalam tempo 4 bulan si anak kampung tadi bisa menembak dengan jarak 100 meter. Dikasih 10 peluru, itu 10-10-nya bisa mengenai jantung musuh. Itu di tentara, terukur. Pertanyaan kita, tamatan SMK itu terukur apa tidak? 3 tahun, tentara dididik 4 bulan, dikasih dia 10 peluru, 10 peluru itu bisa menembus jantung musuh. Itu dilatihkan. Jadi seperti itu. Jadi apa yang kau ajarkan, itu yang kau latihkan. Apa yang kau latihkan, itu yang dipraktekkan. Itu yang dimaksud oleh Bapak Gubernur dalam berbagai kesempatan kepada guru-guru SMK ini. Jadi ke depan insya Allah kita lebih fokus ke sana. Dan saya akan menggandeng dunia usaha, dunia industri supaya masuk ke sekolah-sekolah kita. Menjadikan sekolah-sekolah itu pabrik mini mereka. Sebagai tempat uji coba anak-anak kita berpraktek, sehingga pada saat dia bekerja dia tidak perlu ada orientasi. Hari ini dia diterima sebagai karyawan di satu pabrik, satu industri, langsung dia bisa menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan itu. Itu yang saya pikir yang salah satu yang menjadi perhatian kita dalam rakor tersebut. Jadi kami tentu saja menyampaikan terima kasih ya, sangat berterima kasih ya terhadap dukungan semua pihak, karena hari ini masyarakat butuh. Nah, jadi Bapak Gubernur ingin menyambut, ingin menyahuti apa kebutuhan pendidikan hari ini. Makanya insya Allah, dan sudah ditandatangani kemarin lebih kurang 210 dunia usaha, dunia industri yang menandatangani MOU dengan SMK negeri maupun SMK swasta. Sehingga insya Allah kami memastikan bahwa pada aspek MOU ini, maka target kegiatan strategis daerah Sumatera Utara terpenuhi dan melebihi target yang ditugaskan oleh Bapak Gubernur kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Wah, sangat luar biasa nih Pak Kadis ya. Jadi gagasan dan pemikiran ini semoga terwujud. Ya, insya Allah. Sehingga masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Utara lebih lebih percaya, kemudian lebih banyak lagi minat untuk masuk SMK, karena bagi orang yang di bawah garis ekonominya yang rendah nih Pak Kadis kan, dengan SMK ini kan tidak harus menuntut untuk kuliah karena mereka mempunyai satu skill. Nah gitu, sangat luar biasa ya, tidak ada ucapan kata-kata lain yang selain bisa kita katakan, karena memang kita melihat sendiri di lapangan ini kegiatan-kegiatan yang sangat spektakuler dan pertama kali di Indonesia. Dan kalau terwujud ini di Sumatera Utara, maka akan tercapailah visi dan misi Pak Gubsu dan Pak Kadis juga di sektor pendidikan. Nah, terakhir untuk kata motivasi, untuk kata motivasi supaya ini bisa diselaraskan. Apa nih pesan Pak Kadis kepada warga SMKN yang tentunya akan diharapkan menjalankan ini secara utuh? Ya, saya pikir harapan saya itu sama dengan harapan masyarakat juga. Harapan kepada wali-wali murid, orang-orang tua, bahwa anak-anak SMK ini harus terus kita tingkatkan kompetensinya, kemampuannya, skillnya, kepribadiannya.
karena mereka akan mengelola seluruh potensi alam di negeri sendiri. Kita harus menjadi tuan di negeri kita sendiri. Oleh karenanya perlu kita tingkatkan kemampuan kita, skill kita. Kemudian jangan lupa kita juga membangun karakter anak bangsa ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu. Saya menutup dialog ini ya dengan sekali lagi menyampaikan hormat dan terima kasih saya kepada Bapak Haji Edi Ramayadi yang saya jujur sangat luar biasa perhatiannya kepada dunia pendidikan ini, termasuk guru-guru, termasuk sarana prasarana sekolah yang memang beliau ingin lihat langsung bagaimana bentuk papan tulis, bagaimana kekuatan meja, bagaimana kekuatan kursi, bagaimana lapangan olahraga, bagaimana kantin. Itu terus diperhatikannya. Termasuk juga SMK ini sangat diperhatikannya. Termasuk ruangan-ruangan praktek, laboratorium praktek yang memang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ke depan selesai ini kita akan melaksanakan rakor SMA. SMA ya, kita semuanya harus begitu. Kita tidak bisa, dinas pendidikan ini saya pastikan tidak bisa berbuat apapun memenuhi target harapan Bapak Gubernur tanpa melibatkan pihak-pihak lain. Oleh karenanya saya sekali lagi mengajak pihak-pihak lain agar bersama-sama kita memajukan dunia pendidikan ini sehingga Sumatera Utara bermartabat dalam hal pendidikan. Baik, terima kasih Pak Kadis atas keterangan ini yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Utara, dan mudah-mudahan program ini bisa berjalan. Pak Kadis sehat selalu dan tentunya Pak Gusi juga semakin bersinergi kepada kita semua untuk menyelesaikan program besar ini. Insya Allah. Ya, terima kasih kembali kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.